Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Beberapa hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan 1442 Hijriah. Pada bulan ini umat Islam di seluruh dunia diwajibkan berpuasa sebagaimana umat-umat sebelumnya. Ibadah puasa tidak hanya memiliki ketentuan hukum yang menentukan sah atau tidaknya ibadah tersebut, tetapi juga memiliki adab tertentu yang berpengaruh terhadap pahala yang diterima oleh seseorang. Artinya, adab berpuasa sangat penting untuk diperhatikan karena menentukan kualitas ibadah ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana nasihat Imam Ghazali tentang 6 adab berpuasa, yaitu adabus syiyam, thayyibul ghida, wa tarkul mira'i, wa mujanabatul ghaibah, wa rafdul kadhib, wa tarkul adha, wa sonul jawarihi anil qabaihi. Yang artinya, adab berpuasa yakni yang pertama mengonsumsi makanan yang baik, yang kedua menghindari perselisihan, yang ketiga menjauhi ghibah atau menggunjing orang lain, yang keempat menolak dusta, yang kelima tidak menyakiti orang lain, dan yang keenam menjaga anggota badan dari segala perbuatan buruk. Keenam adab sebagaimana disebutkan di atas. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang baik. Selama berpuasa, khususnya di bulan Ramadan, makanan yang baik sebaiknya kita konsumsi adalah makanan yang baik dan yang halal thayyiban. Makanan yang baik tidak identik dengan makanan yang lezat atau yang mahal, tetapi adalah makanan yang baik bagi kesehatan dan tentu saja juga halal secara syar'i. Beberapa makanan yang baik kita konsumsi selama Ramadan, di samping makanan pokok seperti nasi atau yang lainnya, adalah kurma, madu, dan sayuran. Yang pada intinya adalah makanan yang secara kesehatan baik untuk dikonsumsi dan juga halal secara syar'i. Yang kedua, menghindari perselisihan. Pertengkaran atau perselisihan bisa terjadi kapan saja, tetapi orang-orang yang berpuasa sangat dianjurkan untuk menjaga kesucian bulan Ramadan dengan tidak melakukan pertengkaran. Untuk itu diperlukan kesadaran penuh untuk menahan diri dari emosi yang dapat menjerumus pada pertengkaran. Kemudian yang ketiga adalah menjauhi ghibah atau menggunjing orang lain. Menggunjing orang lain jika di luar Ramadan saja tidak baik, apalagi selama puasa di bulan suci ini. Tentu dosanya lebih besar dan dapat menghilangkan pahala berpuasa itu sendiri. Oleh karena itu, setiap orang yang berpuasa perlu menyadari hal ini sehingga bisa lebih bersikap hati-hati dalam menjaga lisannya. Kemudian yang keempat adalah menolak dusta. Menolak berkata dusta merupakan hal yang penting, sebab sekali berdusta, kita akan cenderung berdusta lagi untuk menutupi dusta sebelumnya. Di saat puasa, kita harus mampu menghindari berkata dusta karena dusta dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala berpuasa. Juga kita harus mampu menahan diri dari melakukan sumpah palsu, sebab hal ini juga dapat merusak kualitas ibadah puasa kita. Kemudian yang kelima adalah tidak menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara verbal merupakan perbuatan tercela.
Setiap perbuatan tercela akan berdampak langsung terhadap kualitas ibadah puasa kita. Ibadah puasa yang kita jalani dengan susah payah, dengan menahan dahaga dan lapar, dari pagi hingga saat maghrib akan sia-sia tanpa pahala apabila kita tidak mampu menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat menyakiti orang lain. Kemudian yang keenam adalah menjaga anggota badan dari segala macam perbuatan buruk. Di bulan Ramadan ini, hendaklah kita dapat menjaga tangan kita agar tidak digunakan untuk maksiat seperti memukul orang lain ataupun mencuri dan lain sebagainya yang merupakan perbuatan tercela. Kaki juga harus kita jaga sebaik mungkin dengan tidak menggunakannya untuk pergi ke tempat-tempat yang tentunya untuk berbuat maksiat dan lain sebagainya. Demikian pula dengan mata dan telinga kita. Hendaklah selalu kita jaga sebaik-baiknya agar kita tidak gunakan untuk melakukan perbuatan maksiat yang dosanya dilipat gandakan dalam bulan suci ini. Singkatnya, jangan sampai kita berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain haus dan dahaga saja, karena banyak melanggar adab berpuasa sebagaimana dikhawatirkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Kamil shaimil laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atasu." Artinya banyak orang yang berpuasa namun mereka tidak mendapatkan apapun selain daripada dahaga dan lapar. Hadirin rahimakumullah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah puasa tahun ini akan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa melanggar ketentuan hukum dan adab berpuasa. Dengan cara ini insya Allah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapat ampunannya yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.